Assalamualaikum. Hai sahabat tabur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat 4 resep es yang cocok banget dijadikan takjil buka puasa dan bisa juga dijadikan ide jualan. Karena cara membuatnya sangat mudah, bahannya ekonomis dan tentunya mudah ditemui. Buat teman-teman yang penasaran ada apa aja, terus ikutin video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat resep selanjutnya. Terima kasih. Di resep yang pertama, aku akan membuat es rumput laut KW dan sagu mutiara yang rasanya itu enak banget dan cara membuatnya pun sangat mudah. Yuk simak bagaimana cara membuatnya. Aku akan membuat rumput laut KW-nya. Di sini ada 1 saset Nutrija rasa kelapa muda. Aku pakai ukuran yang 15 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Tuangkan 700 ml air, kemudian tambahkan juga pewarna makanan hijau untuk menyerupai rumput laut ya teman-teman. Tambahin secukupnya, aku pakai kurang lebih 5 tetes. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Lalu diangkat dan tuangkan ke dalam wadah. Kemudian jeli kelapa muda ini kita diamkan hingga betul-betul set. Nah setelah set, selanjutnya mau aku serut menggunakan serutan kentang atau bisa juga menggunakan serutan buah supaya lebih menyerupai rumput laut ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, menyerupai rumput laut. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya didihkan air sebanyak 1,5 liter. Setelah airnya mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara warna merah. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Pastikan semuanya terendam air ya. Kemudian ditutup dan dimasak selama 7 menit menggunakan api sedang. Setelah dimasak selama 7 menit, kita buka dan aduk-aduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Nah hasilnya seperti ini setelah dimasak selama 7 menit. Kemudian matikan api kompornya, tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita buka dan diaduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Nah ini kita lihat, terlihat sudah setengah matang ya teman-teman. Tips ini digunakan untuk menghemat gas. Kemudian ditutup kembali dan dimasak selama 5 menit menggunakan api sedang. Setelah dimasak kembali selama 5 menit, kita buka. Nah ini udah matang. Walaupun masih ada titik putih, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nanti akan matang dengan sendirinya. Tinggal kita angkat aja, saring dan sisihkan. Nah langkah selanjutnya membuat kuah susunya. Di sini ada 100 gram creamer bubuk, tambahkan 100 gram susu kental manis putih, tuangkan 600 ml air panas. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita sajikan saja. Di sini udah aku siapin es batu. Aku menggunakan gelas plastik ukuran 16 oz. Aku isi es batunya lumayan banyak ya, kurang lebih 3/4-nya. Dan untuk bahan tambahannya di sini ada sirup frambozen, teman-teman bebas pakai merek apa aja. Buat yang pengen samaan, udah aku cantumin linknya juga di layar video atau di deskripsi box video ini ya. Nah kemudian tuangkan 25 ml sirup frambozen, lalu masukkan rumput laut KW-nya, tambahkan juga sagu mutiara dan terlihat ya sagu mutiaranya itu matang dengan sempurna. Setelah itu tambahkan juga nata de coco. Dan yang terakhir tuangkan kuah susu yang sudah kita buat. Pastikan sudah dingin atau hangat ya. Nah seperti ini, gampang banget kan cara membuatnya. Dari tampilannya udah menarik banget nih. Untuk ide jualan dijamin bakalan laris manis. Udah gitu ditambah dari sirup frambozennya yang aromanya itu nyegerin banget. Apalagi sekarang musim panas, jualan minuman pastinya bakalan laris manis. Langsung aja yuk aku mau cobain seperti apa rasanya. Dari tampilannya aja udah menarik banget kan?
Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, kuahnya itu sangat creamy. Tampilan dari dekatnya seperti ini. Dan untuk rasanya asli ini nyegerin banget, bikin nagih. Dan rumput laut KW-nya juga mirip-mirip gitu ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, kuahnya sangat creamy. Cukup sekian dulu ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Di resep yang kedua, aku akan membuat es jelly ball monokrom yang rasanya pun enak banget. Yuk simak cara membuatnya. Siapkan 1 saset Nutriza rasa kelapa muda, aku pakai ukurannya 15 gram. Kemudian masukkan ke dalam panci, namun kompor masih mati ya teman-teman. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1 saset santan instan ukuran 65 ml, dan tuangkan 700 ml air. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk aja hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Cetakan yang aku gunakan, aku pakai cetakan jelly ball. Buat teman-teman yang mau samaan, link pembeliannya udah aku cantumin di layar, atau teman-teman juga bisa cek di deskripsi box video ini ya. Selanjutnya tinggal kita tutup aja, pastikan pada saat menutup ada yang tumpah-tumpah kayak gini ya, supaya nanti hasilnya bulat. Selanjutnya membuat jelly ball rasa cincau, aku pakai 2 saset Nutrizal cincau ukuran 10 gram. Kemudian masukkan ke dalam panci, namun kompor masih mati ya teman-teman. Tambahkan 100 gram gula pasir dan 800 ml air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih, kemudian matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Nah, kemudian semua jelinya kita diamkan hingga betul-betul set ya teman-teman. Setelah kita diamkan hingga set, kurang lebih 1 jaman ya. Kemudian kita buka. Kemudian jeli cincau dan jeli kelapa mudanya kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, hasilnya seperti ini setelah dikeluarkan dari dalam cetakan. Cantik sekali ya teman-teman. Warnanya itu kontras monokrom gitu. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita membuat kuahnya. Di sini ada 150 gram susu kental manis putih. Kemudian tuangkan 1 liter susu cair full cream dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk kuahnya seperti ini aja udah enak banget, tapi kalau mau lebih hemat bisa ditambahkan gula dan susu kental manisnya bisa dikurangi. Lalu tuangkan kuahnya ke dalam jelly dan tambahin juga es batu. Seperti ini hasilnya teman-teman, kelihatan menarik banget kan untuk ide jualan. Nah, apabila untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan gelas plastik. Gelas plastik yang aku gunakan ukuran 16 oz dan link pembeliannya udah aku cantumin juga di layar ya. Yuk langsung aja kita cobain tampilan dekatnya seperti ini. Dan untuk rasanya beneran ini enak banget. Perpaduan jeli kelapa dan jeli cincau dan kuahnya pun sangat creamy. Di resep yang ketiga aku akan membuat es jeli serut yang super creamy. Yuk simak cara membuatnya. 1 saset Nutriza rasa kelapa muda ukurannya 15 gram. Masukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, tuangkan 700 ml air dan tambahkan juga pewarna makanan hijau. Untuk pewarna makanannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Di sini aku pakai 5 tetes, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih, kemudian matikan api kompornya, lalu kita angkat dan tuangkan ke dalam wadah. Kemudian jeli kelapa ini kita diamkan hingga betul-betul set ya teman-teman. Setelah sudah set, kemudian jeli kelapa ini mau aku serut menggunakan serutan kentang atau bisa juga menggunakan serutan buah ya. Setelah selesai diserut, hasilnya seperti ini, menyerupai rumput laut ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat Nutrijel cincau. Di sini ada 1 saset Nutrijel cincau ukuran 15 gram. Masukkan ke dalam panci namun kompor masih mati ya. Tambahkan 100 gram gula pasir, tuangkan 700 ml air, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih, kemudian matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam wadah. Untuk wadahnya aku menggunakan loyang seperti ini ya. Kemudian jeli cincau ini kita diamkan hingga set. Setelah sudah set, langsung aja kita potong-potong. Di sini aku mau potong dadu ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan rumput laut KW nya, masukkan juga Nutrijel cincaunya. Masukkan juga biji selasi yang sudah direndam, aku pakai 1 sendok makan dan ditambah 100 ml air hangat, kemudian diamkan hingga mengembang seperti ini. Lalu tambahkan juga susu kental manis putih 100 gram atau sesuai selera ya, karena susu kental manis ini untuk tingkat kemanisan. Dan yang terakhir, tuangkan 1 liter susu cair, aku pakai Friesenfeld rasa kelapa muda. Ini tuh enak banget, udah gurih dan kerasa kelapa mudanya, jadi cocok dipakainya ya teman-teman. Karena bahan yang kita gunakan tadi menggunakan Nutrijel rasa kelapa muda. Nah selanjutnya tinggal kita aduk-aduk aja hingga tercampur rata. Gimana nih teman-teman, gampang banget kan cara membuatnya? Untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis, secara tampilan aja udah menarik banget, aromanya juga gurih enak banget ya teman-teman. Untuk ide jualan, teman-teman tinggal siapin aja gelas plastik. Di sini aku pakai ukuran yang 16 oz. Teman-teman bebas pakai ukuran yang berapa aja, sesuaikan dengan harga jualnya ya. Tinggal kita kasih es batu setengahnya atau 3/4-nya, kemudian tuangkan es jelinya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Untuk ide jualan pastinya bakal laris manis. Dari sendokannya aja teman-teman bisa lihat ini kelihatan banget kuahnya sangat creamy, dan untuk rasanya beneran ini enak banget. Manisnya pas, gurih juga karena menggunakan susu kelapa muda. Jadi teman-teman wajib banget deh pakai susu yang ini supaya nggak perlu tambahan sirup yang lainnya. Dan di resep yang terakhir aku akan membuat es jelly jagung manis yang rasanya super ngegerin. Yuk simak cara membuatnya. Langkah yang pertama, siapkan 1 saset Nutrijel rasa leci. Kalau mau diganti yang plain juga boleh ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 700 ml air. Tambahkan pewarna makanan kuning, aku pakai 6 tetes. Kemudian diaduk hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih, matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Nah, di sini aku masukkan ke dalam cetakan jelly ball, aku pakainya 1 buah saja. Ini diisi hingga penuh supaya nanti hasilnya itu bulat sempurna ya teman-teman. Kemudian tinggal ditutup aja kayak gini, pastikan hingga tumpah ya. Karena kalau tumpah itu pasti nanti hasilnya akan bulat. Dan yang setengahnya lagi aku tuangkan ke dalam loyang persegi. Jadi aku bagi 2 ya teman-teman. Kemudian kita diamkan dulu hingga set. Sambil menunggu aku siapkan 1 buah jagung yang sudah dicuci bersih. Pastikan menggunakan jagung manis ya teman-teman. Kemudian disisir, setelah disisir kita masukkan ke dalam panci. Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir. Tuangkan 250 ml air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil ditutup hingga airnya menyusut. Setelah dimasak kurang lebih selama 15 menit, ini jagungnya sudah matang dan airnya pun sudah menyusut. Kemudian matikan api kompornya, angkat dan dinginkan. Sambil menunggu aku siapkan biji selasihnya, aku pakai 1 sendok makan. Kemudian tuangkan 100 ml air panas, aduk-aduk hingga biji selasihnya mengembang ya teman-teman. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke jelly ball yang sudah set, kemudian kita buka dan pindahkan ke dalam wadah. Dan jelly yang di loyang pun sudah set ya. Untuk jelly yang di loyang ini aku potong-potong abstrak aja seperti ini. Kalau mau diserut boleh, kalau mau dipotong kotak juga boleh ya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga ke dalam wadah yang berisi jelly ball. Lalu masukkan jagung yang sudah dingin. Masukkan biji selasi yang sudah mengembang. 100 gram susu kental manis. Dan yang terakhir tuangkan 1 liter susu cair full cream. Untuk mereknya bebas pakai apa aja. Kalau mau diganti pakai susu evaporasi juga boleh ya. Tentu rasanya lebih enak karena susu evaporasi itu lebih creamy. Nah, selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja kayak gini hingga tercampur rata. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan gelas plastik. Aku pakai ukurannya 16 oz. Teman-teman bebas ya mau pakai ukuran yang berapa aja, sesuaikan dengan harga jual. Kalau untuk jualan, gelasnya diisi es batu terlebih dahulu, baru dituangkan jelly jagung manisnya ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Setelah kita kemas dimasukkan ke dalam gelas plastik. Teman-teman bisa lihat ini kuahnya itu creamy banget walaupun tanpa menggunakan susu evaporasi. Untuk rasanya ini beneran enak banget, super nyegerin. Aku baru tahu kalau jagung manis itu bisa dijadikan es. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep yang satu ini. Dijamin untuk ide jualan bakalan laris manis.